Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk bahan pertama, di sini saya menggunakan pisang nih. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Terlalu manis. Untuk hasilnya kita bisa gunakan 4-5 sendok aja ya. Tapi untuk gulanya ini kita kasih secara bertahap ya. Selanjutnya saya akan menambahkan bubuk vanili agar nanti aromanya semakin harum. Di sini untuk bubuk vanilinya kita gunakan gak usah terlalu banyak. Cukup sekitar 1/4 sendok teh ya. Kemudian bahan selanjutnya di sini saya menggunakan soda kue. Ini kalau teman-teman gak mau pakai juga gak masalah ya, cuma nanti hasilnya itu jadi gak mengembang. Di sini saya gunakan sedikit aja, sekitar setengah sendok teh. Oke, selanjutnya semua bahan ini kita kocok mixer. Cukup gunakan pengocok telur atau garpu udah bisa. Nah ini sebentar aja, yang penting semua bahannya menyatu. Oke, kalau udah berbuih seperti ini udah cukup. Selanjutnya saya akan menambahkan, nah di sini saya gunakan susu bubuk ya, saya gunakan Yandian Cow. Ini kita gunakan sebanyak 1 bungkus atau sebanyak 27 gram. Kalau pakai sendok ini sekitar 2 sendok setengah ya. Selanjutnya di sini saya juga menambahkan, nah ini ya bubuk Milo atau susu Milo. Kita gunakan sebanyak 2 bungkus. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih enak bisa menambahkan 3 bungkus. Ini Milonya udah ada rasa manisnya. Nah ini satu bungkusnya ini sekitar 22 gram ya teman-teman. Atau kalau misalnya pakai sendok kita bisa gunakan sekitar 4-5 sendok makan. Kemudian bahan berikutnya saya tambahkan tepung terigu. Di sini kita gunakan sebanyak 4 sendok makan. Masing-masing sendoknya berisi kurang lebih sebanyak 15-17 gram. Jadi untuk tepungnya setidaknya kita menggunakan 60-70 gram ya. Boleh gunakan yang jenis protein sedang ataupun protein tinggi. Di sini saya gunakan yang segitiga biru. Nah, ini saya tambahkan lagi gula halusnya sebanyak 1 sendok sampai 3 sendok. Kalau mau manis kita bisa tambahkan 3 sendok ya. Nah, ini kita kocok, pastikan tidak ada lagi tepung yang menggerindil atau semua bahannya menyatu padu ya, seperti ini. Oke, ini untuk adonan cake-nya udah selesai. Selanjutnya kita ambil tadi pisang yang udah kita kocok dengan mentega. Nah, ini langsung aja saya tuangkan adonan coklat Milonya atau adonan cake-nya. Nah, teman-teman juga bisa menggantikan bubuk Milo ini dengan coklat beng-beng ya, ataupun coklat bubuk. Yang pasti nanti bisa ditambah gula lagi, karena kalau nggak pakai gula dia akan terasa lebih tawar. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita satukan semua bahan. Pastikan semuanya padu menyatu ya antara adonan cake-nya dan juga pisang. Nah, ini udah selesai adonan cake-nya, cake pisang Milo. Kemudian kita gunakan wadah, boleh gunakan loyang ataupun wadah kaca seperti ini yang pasti tahan panas. Kemudian saya kasih mentega. Kita olesi secara merata bagian bawah, samping dari loyang ataupun wadah yang kita gunakan untuk memasak cake-nya. Kemudian tidak lupa kita kasih kertas minyak atau kertas roti agar nanti cake-nya mudah untuk kita lepaskan. Nah, kemudian kita olesi kembali bagian atas kertasnya. Kemudian barulah kita tuangkan tadi adonan cake pisang Milonya. Oke, ini
Oke, ini boleh kita goyang-goyang atau kita hempas-hempaskan seperti ini agar merata. Kemudian saya sediakan, nah ini panci kukusan ya. Airnya udah panas, langsung aja kita masukkan tadi adonan cake atau bolu pisang melonya. Nah ini kita ratakan, kemudian jangan lupa kita tutupi. Nah kalau bisa dikasih serbet ya tutupnya agar nanti airnya tuh nggak jatuh ke bawah. Oke, ini sekitar 3 menit kita kukus 3-5 menit ya. Udah mulai mengembang tapi dia belum matang, jadi dia masih basah dan belum full mengembang. Kita taburi dengan keju. Di sini saya pertama kali menaburkan keju krap ya untuk lapisan pertama. Kita parut. Nah, kemudian ini kita tutup lagi. Nanti untuk lapisan kedua kita tambahkan lagi keju, tapi bukan keju krap. Kita akan spesial menggunakan keju lele. Nanti akan saya perlihatkan ya kejunya. Nah, ini setelah sekitar 25 menit sampai 30 menit kita kukus. Nah, ini ya, tadi sudah saya lapisi dengan keju quick melt. Jadi ini tuh keju lele. Jadi dia memang kalau kena panas tuh meleleh. Kemudian kita kasih susu kental manis cap enak atau creamer kental manis cap enak. Sebanyak 1 bungkus kita teteskan di atasnya. Kemudian ini udah matang ya teman-teman bolunya. Boleh kita angkat, kemudian kita dinginkan sebentar. Nah ini cake-nya udah dingin ya teman-teman, jadi kejunya tuh udah padat, nggak lagi cair atau meleleh. Kemudian kita boleh lepaskan sisi kiri sisi kanannya, kemudian kita balik aja posisinya. Nah seperti ini kita akan lepaskan dari cetakan. Oke, ini bagian bawahnya. Nah ini karena tadi kita udah kasih dengan kertas roti atau kertas minyak dan udah kita olesi mentega, jadi dia mudah banget untuk lepas. Kemudian ini posisinya kita balik kembali karena bagian yang hitam ini atau coklat ini bagian bawah. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian bagian atasnya ini, di atas keju kita akan tabur lagi dengan bubuk Melo sebanyak 1 bungkus. Nah, kita gunakan saringan. Kemudian ini ya, kita akan rapikan bagian sisi kiri kanannya agar dia jadi cantik tampilannya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini lembut banget bolu atau cake-nya. Kemudian ada lapisan keju dan bagian atasnya taburan Melo. Sekarang kita akan lihat, nah ini teksturnya ya. Ini aromanya Masya Allah harum banget. Aroma dari susu dan konya juga tercium serta aroma Melo dan juga pisangnya. Kemudian ini boleh kita mulai potong. Nah untuk ukurannya bebas aja, pastikan gunakan pisau yang agak tajam agar potongan bolunya jadi bagus. Oke, ini akan saya ambil. Nah, ini 1 potongnya. Dan ini aromanya harum banget. Kalau untuk rasa jangan ditanya, ini enak karena susunya berasa banget, susu dan kau. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa coba di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.